Hai teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi transformasi struktur ekonomi Indonesia. Transformasi struktural didefinisikan sebagai perubahan sektor ekonomi dari sektor tradisional yang memiliki produktivitas rendah menuju sektor ekonomi dengan produktivitas tinggi yang merupakan prasyarat dari peningkatan dan kesinambungan pertumbuhan serta penanggulangan kemiskinan, sekaligus pendukung bagi berkelanjutan pembangunan itu sendiri. Selanjutnya, teori utama menganalisis struktur ekonomi. Yang pertama, teori Arthur Lewis. Dalam teorinya bahwa perekonomian suatu negara pada dasarnya terbagi menjadi dua, yaitu perekonomian tradisional di pedesaan yang didominasi sektor pertanian, dan perekonomian modern di perkotaan dengan industri sebagai sektor utama. Yang kedua, teori Hollins-Chenery. Teori Chenery memfokuskan pada perubahan struktur dalam tahapan proses perubahan ekonomi di suatu negara yang mengalami transformasi dari pertanian tradisional ke sektor industri sebagai mesin utama pertumbuhan ekonomi. Faktor-faktor penyebab transisi ekonomi. Yang pertama, kondisi dan struktur awal ekonomi dalam negeri. Yang kedua, besarnya pasar dalam negeri. Yang ketiga, pola distribusi pendapatan. Yang keempat, karakteristik industrialisasi. Yang kelima, keberadaan sumber daya alam. Yang keenam, kebijakan perdagangan luar negeri. Proses perubahan struktur perekonomian di Indonesia ditandai dengan 1. Merosotnya pangsa sektor primer atau pertanian. 2. Meningkatnya pangsa sektor sekunder atau industri. 3. Pangsa sektor jasa kurang lebih konstan, tetapi kontribusinya akan meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Struktur perekonomian Indonesia. Struktur perekonomian suatu negara dapat dilihat dari berbagai sudut tinjauan. Terdapat setidaknya 4 sudut tinjauan, yaitu tinjauan makrosektoral, tinjauan keuangan, tinjauan penyelenggaraan kenegaraan, dan tinjauan birokrasi. Selanjutnya, struktur ekonomi tinjauan makrosektoral. Berdasarkan tinjauan makrosektoral, perekonomian suatu negara dapat berstruktur agraris, industri, atau niaga. Struktur ekonomi dari tinjauan keuangan. Pergeseran struktur ekonomi secara senada dengan pergeserannya ditinjau dari sudut pandang keuangan. Struktur perekonomian telah bergeser dari struktur pedesaan menjadi struktur perkotaan. Kemajuan perekonomian di kota-kota jauh lebih besar dibandingkan dengan pedesaan. Saya akan melanjutkan tentang struktur ekonomi dari tinjauan penyelenggaraan kenegaraan. Struktur ekonomi dapat pula melihatnya dengan tinjauan penyelenggaraan kenegaraan yang ditinjau dari sini. Maka struktur perekonomian dapat dibedakan menjadi struktur etatis, egaliter, atau bourgeois. Predikat ini bergantung pada siapa atau kalangan mana yang menjadi pemeran utama dalam perekonomian yang bersangkutan, yaitu bisa pemerintahan negara, bisa rakyat kebanyakan, atau kalangan pemodal dan usahawan. Struktur ekonomi dapat dilihat berdasarkan tinjauan birokrasi pengambilan keputusan. Dilihat dari sudut tinjauan ini, struktur ekonomi dapat dibedakan menjadi struktur ekonomi yang terpusat, sentralisasi, dan desentralisasi. Berdasarkan tinjauan birokrasi pengambilan keputusan, dapat dikaitkan bahwa struktur perekonomian Indonesia selama era pembangunan jangka panjang tahap pertama adalah sentralis. Nah, faktor penyebab perubahan struktur ekonomi. Terdapat 2 faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Yang internal, dari sisi permintaan agregat, faktor yang sangat dominan adalah peningkatan tingkat pendapatan rata-rata masyarakat yang perubahannya mengakibatkan perubahan dalam selera dan komposisi barang-barang yang dikonsumsi. Dari sisi penawaran agregat, faktor utamanya adalah perubahan teknologi dan penemuan bahan baku dan material baru untuk memproduksi, yang memungkinkan untuk membuat barang-barang baru dan akibat alokasi dana investasi serta sumber daya lainnya. Selanjutnya, untuk faktor eksternal, perubahan struktur perdagangan global yang antara lain disebabkan oleh peningkatan pendapatan dunia dan dampak dari kebijakan mengenai perdagangan regional dan internasional, kemajuan teknologi yang mempertinggi produktivitas kegiatan-kegiatan ekonomi juga.
faktor-faktor lain. Yang pertama, peningkatan dalam taraf pendapatan dan taraf kehidupan. Yang kedua, kondisi dan struktur awal ekonomi dalam negeri. Basis ekonomi suatu negara awal pembangunan sudah memiliki industri-industri yang relatif kuat akan mengalami proses industrialisasi yang lebih cepat. Yang ketiga, intervensi pemerintah. Kebijakan yang berpengaruh langsung terhadap perubahan struktur ekonomi adalah kebijakan pemberian insentif bagi sektor industri atau tidak langsung lewat kegiatan infrastruktur. Dampak positif proses transformasi perekonomian. Yang pertama, peningkatan produksi pertanian yang dirangsang oleh perubahan sistem pertanian substance, pertanian modern atau agroindustri. Yang kedua, penyerapan tenaga kerja, khususnya pengangguran di perkotaan pada industri-industri baru. Yang ketiga, percepatan arus uang dan barang yang merangsang percepatan pada pendapatan per kapita masyarakat yang gilirannya memperbaiki tingkat kesejahteraannya. Dampak negatif proses transformasi perekonomian. Yang pertama, hilangnya lahan pertanian sawah dan non-sawah yang mengakibatkan para petani dan buruh penggarap kehilangan mata pencarian. Dengan berkurangnya area sawah yang mengakibatkan hasil panen yang sedikit, sehingga berkurang petani yang mengurusi sawahnya. Yang kedua, munculnya pengangguran struktural yang tak tertampung seluruhnya pada sektor industri dan jasa. Yang ketiga, tingginya laju urbanisasi yang menjadikan beban kota semakin berat serta menimbulkan masalah sosial lainnya. Perubahan struktur ekonomi berbarengan dengan pertumbuhan PDB merupakan total pertumbuhan nilai tambah dari semua sektor ekonomi. Secara umum, dalam proses pembangunan terjadi transformasi ekonomi di mana pangsa PDB dari sektor industri meningkat dan sektor pertanian mengalami penurunan. Kejelasan PDB Indonesia. Pada awal Orde Lama dan awal Orde Baru dalam sektor pertanian, yaitu mengalami struktur tenaga kerja 80% di sektor pertanian, tingkat investasi yang rendah, tingkat tabungan yang rendah, hingga tidak ditunjangnya dengan industri yang memadai sehingga produktivitas menjadi rendah. Lalu pada periode 1970 hingga 1985, dalam industri tambang, mengalami industri ini mulai dikembangkan yang membutuhkan lahan pertanian. Lalu realisasi tenaga kerja, arus urbanisasi yang semakin tinggi, hingga terganggunya keseimbangan lingkungan. Lalu pada periode 1990 hingga awal abad 21 dalam industri non-tambang, mengalami impor beras yang berkelanjutan, bom minyak yang merosot, pemacuan industri non-migas, hingga kesenjangan industri besar dengan industri kecil dan kualifikasi SDM yang terampil atau skilled labor yang kurang menunjang. Lalu pada tahun 2020 dalam bidang jasa-jasa, triple revolution dan jasa merupakan produk primadona. Kendala transformasi struktural. Setiap negara memiliki kendala yang berbeda-beda dalam melakukan transformasi struktural. Menurut Witten dan Van Zanden menyimpulkan, kendala yang terjadi di Indonesia antara lain: yang pertama, tingkat pendidikan yang rendah membuat rendahnya pemanfaatan teknologi. Yang kedua, pembangunan yang tidak merata membuat transformasi struktural hanya terjadi di daerah-daerah yang memiliki infrastruktur yang memadai. Yang terakhir, yaitu fokus ekspor barang mentah di masa lalu membuat industri Indonesia telat untuk didorong memproduksi barang-barang dengan nilai tambah yang tinggi. Sekian pemaparan dari kelompok kami, semoga dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan teman-teman semua. Terima kasih dan sampai jumpa.